Mari kita buktikan apakah memang sudah sesuai dengan standar keilmuan atau sekedar ngedabrus, tidak berpikir melalui pola pikir para ulama. Kenapa? Karena benar para sahabat bertabaruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kalau Nabi buang ludah maka mereka berebut-rebutan. Namun ini tidak dipraktekkan kepada Abu Bakar, tidak dipraktekkan kepada Umar, tidak dipraktekkan kepada Utsman, tidak dipraktekkan kepada Ali, tidak dipraktekkan kepada Ibnu Abbas, tidak dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, tidak dipraktekkan oleh sahabat yang banyak. Ini tidak menggunakan istidlal yang disampaikan para ulama. Kita buktikan dalam syarah Al-Imam An-Nawawi yang mengulas tentang hadis Imam Muslim sebagaimana redaksi yang akan saya sampaikan. An Jabir, diriwayatkan dari Jabir, maritu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin ya'udani masyani. Diriwayatkan dari Jabir bahwa dalam keadaan saya sakit ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi dan kemudian Sayyidina Abu Bakar ya'udani masyani. Beliau berdua iyadatul marid, menjenguk orang sakit, yaitu Jabir. Beliau berdua dalam keadaan berjalan. Hakadha huwa fi aksari nusahi masyani wa fi ba'diha masyaini. Bahwa dalam berbagai redaksi ada perbedaan. Namun masya ini termasuk daripada mayoritas catatan yang disampaikan oleh pakar hadis. Wa fi ba'diha, dan kemudian sebagian catatan menggunakan masya ini, bukan masyani. Wa hadza zahir. Wal awwalu sahihun aidon wa taqdiruhu wa huma masyani. Dalam persoalan hadis ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan atau memberikan kesimpulan atau istidlalul daripada hadis wa fihi fadilatu iyadatil marid wastihbabul masyi fiha, bahwa dalam hadis ini ada keutamaan menjenguk orang sakit dan kemudian kesunahan berjalan dalam ranah iyadatil marid atau menjenguk orang sakit. Kemudian qauluhu fa'ughmiya alayya fatawadda'u summa sabba alayya min wadu'ihi fa'afaktu. Dan kemudian ada kejadian yang memang ini ada satu orientasi, ada kedekatan atau masih ada hubungan dengan hadis di atas, bahwa dia sakit dan keadaan tidak sadar. Fatawadda'u summa sabba alayya min wadu'ihi, dan kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil wudu dan kemudian subba itu memberikan mencipratkan terhadap saya sisa-sisa wudhu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'afaktu, dan kemudian ketidaksadaran tersebut maka kembali pulih menjadi sadar. Hadis ini al-wadu'u huna bi fathil wawi. Dalam hadis ini, dalam redaksi ini menggunakan wadu bukan wudu. Bi fathil wawi al-ma'ul ladzi yutawadda'u bihi, bahwa wadu itu bukan daripada fi'lu atau pekerjaan, akan tetapi mayutawadda'u bihi, sesuatu yang dijadikan wudu, yaitu air. Dalam hadis ini disimpulkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi, wa fihi atabarruku bi asari sholihin wa fadlu ta'amihim wa syarabihim wa nahwihima wa fadlu mu'akalatihim wa musyarabatihim wa nahwi dzalika. Bahwa dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi memberikan kesimpulan bahwa tabarruk ngalah berkah dengan sisa-sisa orang soleh itu sangat legal sekali, sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi. Wa fadlu ta'amihim wa syarabihim wa nahwihima wa fadlu mu'akalatihim wa musyarabatihim. Dan kemudian juga menjelaskan tentang keutamaan makanan-makanan orang soleh, minuman-minuman orang soleh, dan kemudian makan bersama dengan orang-orang soleh, dan kemudian minum bersama dengan orang-orang soleh. Ini merupakan standar yang cukup untuk menjadi payung hukum terkait dengan persoalan yang sering digubris oleh orang-orang Wahabi. Karena apa? Karena
yang dijadikan persoalan ketika ada ulama dan kemudian para habaib makan sisa dari satu kemudian satu sama yang lain, ini dianggap tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena penilaian daripada para ulama tidak tidak sebatas apa yang disampaikan oleh kalangan Salafi Wahabi itu. Jadi pola pikirnya, kalau kita memahami bahwa Salafi Wahabi ini memang betul-betul tidak mengikuti manhaj salaf. Karena apa? Karena menelan mentah-mentah apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak menghiraukan apa yang menjadi istidlal para ulama dengan ilhaqul masail binadhairiha. Jadi memadukan substansi persoalan dengan substansi persoalan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.